Komsasayuka proudly present. Halo guys, ketemu lagi di Bincang Malam Minggu. Ya, kita di susun yang berbeda ya. Kayaknya bukan bincang malam minggu. Bukan. Bincang Ini- minggu siang. bener. Tapi asik ya suasananya ya, Asik. anget gitu. Enggak gelap. Oh, bener. Enggak bingung cari lighting deh. Ngomong-ngomongin soal tempat ini, kita lagi ada di pastoran paroki ya, nggak jauh. Nggak jauh dari paroki, ngomongin paroki, kamu juga kangen nggak sama paroki? Kangen sih, kangen banget sama paroki. Apa yang kamu kangen? Ya apalagi di era sekarang yang penuh dengan online kan juga jarang ke gereja. Terutama kalau mau pasca, mau Natal itu kan kita sering ke gereja sih. Untuk kita untuk dekor, numpang makan, numpang mandi, numpang tidur juga biasanya di gereja. Semuanya di gereja, udah Iya. kayak rumah ya? Udah kayak rumah sendiri. Udah kayak rumah. Kalau teman-teman nih, ada yang kamu kenalin nggak? Kangen sih beneran. Kangen apa sih sama teman-teman di gereja ini? Mereka tuh unik sih, Mbak. Ada yang cuma ke gereja, datang pakai celana pendek, nggak mau apa-apa, tiba-tiba minta makan, itu ada kok, sering. Itu memang temen yang sering kita temukan ya, tapi ngangenin ya. Kangen bener. Nah, karena kamu kangen, aku mau menghadirkan orang yang kamu kangenin sekarang di sini. Siapa? Ya, kita panggilin aja ya. Yuk, yang dikangenin sama Jeffrey, masuk aja. Halo Mas Jeffrey. Wah, ada yang kangen sama aku nih. Saya sih kangen, Mbak, cuma nggak sama mereka gitu. Salah ya? Enggak sih. Tapi Nggak sama mereka kangen mereka. sama kamu loh. Udah lama loh nggak ketemu Mas Jeffrey ini. Iya loh. Apa ada? Nggak mas ya. Gak mau ditutup lagi mas. Sorry. Lali aku. Kata Guyonan nang warung tak ngono. Gak apa. Oke, mana lanjut? Nah, buat teman-teman di rumah yang nggak tahu dua orang ini siapa, mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Gitu, mulai dari si Mas pakai baju biru. Oh iya, kenalan dulu ya. Kenalan. Namanya Alfian dari F1. Dari F1. Oke. Kalau Mas yang ini Kalau aku, namaku Johan dari F9. F9. Oh, dari wilayah F semua ya. Itu dong. Wilayah paling aktif. 3 pen. Oke. Nah, buat misa sendiri masih sering misa nggak, online atau offline? Tentu dong, sering dong kita misa. Sering, Beneran nih. Saya sih nggak yakin. Saya nggak yakin. Kenapa ya? Sering. Nggak yakin saya. Kenapa kok nggak yakin? Iya, apa ya nggak yakin aja gitu. Oh, kita biasa sama-sama gitu. Sama nggak bisa. Sama-sama nggak bisa maksudnya ya. Nah, buat yang nggak ngerti, nah Jeffrey sama Alvin ini adalah pengurus OMK yang sebelumnya gitu. Mereka berdua ini harus jawab dengan Jeffrey sih. Jadi Jeffrey, Johan, Alfian ini pengurus yang OMK sebelumnya cukup aktif di ranah OMK sebenarnya. Gitu. Nah, ceritain dikit dong awal-awal aktifnya gitu. Awalnya itu kita kan di wilayah sendiri-sendiri. Habis itu Romo kepala paroki dulu itu Romo Agus itu menghendaki adanya OMK paroki yang kebetulan saat kita itu belum ada, maksudnya dulu ada memang tapi lama vakum. Nah, Iya. akhirnya dikumpulin lagi. Bukan mengendaki OMK paroki sih. Apa ya? Pingin OMK separoki Iya, tuh iya, kumpul OMK gitu. separoki, kumpul. OMK Ada separoki OMK kumpul. perkumpulan separoki. Iya. Oke. Soalnya kumpul di wilayah-wilayah. Ya itu semenjak itu akhirnya udah kita nyemplung di paroki, ketemu Mas Jeffrey ini yang kita rindukan. Kalau Jeff, berarti kamu sudah kenal sama Alvin duluan. Alvin ini gimana? Enggak sih, belum sama kenal. Aku dulu karena diajak dia sih waktu itu aktif di MKF karena dulu habis SMA kan. SMA di SMA mana? Semua SMA ini. Lurus dulu ya. Sana. Asrama. Wah, asrama. Asrama haji. Karena asrama terus keluar kan karena ya butuh juga teman kan. Ya, ketemu ke mana wilayah F, terus ke paroki ketemulah sosok Mas Nasi Padang ini. Sering ngasih Nasi Padang gitu. Ini aktif di ke paroki sampai mana ya gitu ya. Sampai berapa periode? Kita dulu event pertama apa ya? Natal ya? Natal yang sama-sama itu Oh, ya? iya, iya, yang Natal. yang Pengurus. validasi pertama kali kan? Iya. Nah, Natal ya. Dari Natal tahun 2015 ya? Benar ya? Enggak, 16. Natal 2016 kalau nggak salah, akhirnya kumpul-kumpul sama Romo Agus Termo juga waktu dia. Romo Agus. Romo Agus, habis itu
baru ada Romo Juve. Akhirnya kita dibentuk untuk kepengurusan segereja yang fungsinya untuk memberikan informasi dari keuskupan, kepikepan agar bisa turun sampai ke bawah-bawah gitu sih. Keren ya ternyata kita ya. Harusnya keren. Malah briefing loh itu. Kamu baru sadar ya? Baru sadar. Harusnya sih kita keren harusnya. Harusnya. Kalau sekarang sibuknya apa kalian? Kamu dulu yang punya kesibukan kayaknya. Aku sekarang kerja. Kerja sekarang, udah kerja. Oh udah lulus? Lulus. Udah penuh Iya, ya udah lulus aku. Oh, Udah udah yudisium cuma tinggal wisuda aja. Kalau Johan? Kalau saya melanjutkan kuliah. Semester berapa? 16 ya? Oh enggak. Enggak sampai. Masih skripsi Oh, sekarang. Kalau Jeffrey-nya? Sekarang sih udah mulai fokus kerja, Mau membina, dengar-dengar mau membina keluarga yang ada. ada sih. Pembina Joyo. Ngomongin soal gereja nih ya, kalian tahu nggak sih, kan kemarin kan ada JSH itu ya, tapi bentuknya film. Iya keren tuh. Kalian ini sebagai pemeran, jadi mereka bertiga ini adalah pemeran JSH sebelumnya yang versi live. Oh iya. Waduh. Bagaimana tanggapan versi live mengomentari versi film? Sebenarnya sih untuk yang versi film ini sih sempat bilang ke teman-teman yang produksi kalau tugas mereka itu sebenarnya lebih berat. Karena ini sebuah film jadi nggak boleh ada apa? Aku sulit ngomong Indonesia ya, mistake itu apa? Kesalahan. Aku ngomong kesalahan. Iya, gak belum deh. Jadi bahasa Inggris. Jadi kan mereka adalah sebuah film, jadi nggak mungkin bisa ada kesalahan acting atau kata, jadi harus benar-benar perfect lah kalau sebuah film. Beda sama kita dulu yang live. Kalau kita live kan, walaupun kita salah kan, umat yang nonton nggak tahu. Ya, udah kadung nangis duluan soalnya. Nah, terus kalau tanggapan soal kesusahannya gitu antara yang live sama yang online, menurut kalian itu? Oh, Jeffrey waktu itu sempat ikut pemeran yang film juga ya? Oh, bantu-bantu aja sih untuk ngerjain kostum dan lain-lain. Menurut kamu dari yang live sama yang film itu apa challenges-nya yang berbeda? Beda banget sih, kan mereka juga dalam waktu 3 hari lebih lah, 3 hari 4 hari harus kerjain sebuah film itu proses yang luar biasa lah untuk ngetiknya, dikejar waktu juga mereka. Ini berdua juga diajak sih bantu-bantu, cuma nggak mau katanya. Bukan nggak mau. Cuma nggak rela ya. Cuma diajak, cuma karena itu kan syuting bro, dan syutingnya pun sampai pagi-pagi kan. Oh, dari pagi ke pagi? Jadi dari siang sampai malam gitu. Awal juga kerja gitu. Pasti Apalagi nganggur. Oh iya masih nganggur, tapi PPM kan itu kan. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa. Gitu. Kalau kesulitannya sih mungkin lebih ke emosionalnya sih, jadi kayak menyebarkan emosinya itu kalau di film itu lebih sulit karena kalau di real life kan orang lihat dicap beneran kan, kayak misalnya beneran terus didorong dan itu lihat beneran. Tapi kalau di film kan cuma sekilas doang. Jadi kayak menyampaikan emosinya yang perlu diperbanyak susah kalau di gitu. film. Gila sih bang, berkembang ya anak sekarang. Iya. Nggak tahu Juga tapi lihat. berkembang kok, bisa ngomong sekarang. Dulu nggak bisa ngomong mereka itu. Itu cuma makan makan. Nah, kalau yang pasca kemarin, Alfian kemarin dapat tugas apa? Dengar satu tugas ya sama Johan ya? Iya. Gimana caranya itu kalian bisa satu tugas? Ya, itu pengaturan dari ini Ya, pengaturan mafia ya. mafia PSA. Mafia PSA. Siapa lagi? Kalian tongkol likon. Iya. Jadi kebetulan waktu itu kan kita dapat tugas untuk Pasio di Minggu Palma. Yang nyanyi bukan? Wah, jelas dong. Bukan. Tidak akan dilirik. Jadi kalian tugasnya pasio tapi yang nggak nyanyi Iya, yang nggak nyanyi. Berdua. Yang bacaan Injil. Nah, lalu karena yang membacakan itu kalau di PSA Sayuka itu untuk Pasio itu yang bacaan Injil itu harus laki-laki. Jadi karena keterbatasan laki-laki. Jadi bukan karena kita ini ini yang kerjakan keren, ya enggak. Karena kekurangan orang aja yang laki-laki. Jadi bukan karena kualitas. Bukan ya? karena kualitas ya. Cuma karena kepepet aja kalian dipanggil. Karena kebutuhan. Nah selain apa itu pasio, udah baca tugas apa lagi? Kan dengar dari storynya si Johan ini, aku lihat di Instagramnya ya, kamu dapat tugas apa? Jaga parkir ya? Oh iya benar-benar. Bisa diceritain katanya ada makna, ada pesan gitu sampai apa? Sampai membekas gitu tugasnya. Oh iya benar. Nah jadi
Kan saya biasanya ini ya kalau di gereja, kalau dulu sama Mas Jeffrey sama Mas Alfian ini biasanya ya kita kan ya ngomong-ngomong di dalam gereja lah, di seputar ruang lingkup gedung gereja itu sendiri, entah di altar ataupun di sekitarnya, jadi perlengkapan untuk keamanan. Nah, tapi yang sekarang ini saya tuh kemarin itu dipercayakan sebagai juru parkir di Kapel Santo Gabriel di Kota Baru. Nah, apalagi kan beberapa waktu lalu kan ada ini kan yang tragedi itu. Oh iya, yang tragedi itu ya. Jujur ya awalnya rasa kayak ketakutan seperti itu. Nah, cuman saya melihatnya ketika saya menjadi parkir ini seperti apa ya? Wah, saya selalu membayangkan wah yang menjaga parkir ini orang yang nomor 2 lah daripada yang pelayanan di dalam gereja. Yang dalam gereja kan lebih sentralnya karena itu untuk orang berkumpul, berdoa dan lain sebagainya. Kalau di parkir ya sudahlah dia apa ya ibaratnya dikesampingkan lah ya, toh tugasnya cuma jaga. Nah, tapi pas saya tugas sebagai juru parkir itu saya merasakan, saya merefleksikan seperti ini bahwa ya pelayanan kita itu di mana saja itu sama aja, bahwa maksudnya entah saya itu mengurusnya di dalam gereja sebagai di depan altar pun sekalipun sebagai misdinar ataupun lektor, pemazmur, dan juga di luar gedung gereja sebagai juru parkir itu sebenarnya semua itu hal yang sama, bahwa karena kita kan tujuannya untuk melayani, jadi bukan lagi melihat derajat aku lebih baik di sini, tapi bagaimana kita itu menempatkan diri untuk bermanfaat bagi orang banyak. Aku kenal dulu aja. Jadi dari John ini pelayanan itu nilainya sama semua sebenarnya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, yang penting niat kita untuk melayani, benar? Iya, sama ya porsinya ya. Gila, berkembang sekarang. Berkat asupan nasi padang. Nah, untuk Alfian, kan kamu kan juga ikut jualan juga ya, untuk pelayanan. Nah, kita flashback ya ke April kemarin, kan ada beberapa tragedi yang kita tahu lah ya, gitu. Terus agak menyakitkan kita. Menurut pendapat kalian, mungkin Alfian duluan, gimana pendapat kamu tentang tragedi yang kemarin terjadi? Ya tahu ya, kayak udah akhirnya tahunan ya kayak maksudnya apa ya, ya sampai itu melukai orang-orang yang lagi beribadah, juga menimbulkan ketakutan juga kan, mewaspadaan juga, mau jaga-jaga. Ya sedih sih sebenarnya sih, dapat padahal di luar sana sudah orang-orang yang berjaga dengan kita yang itu ya tetap baik-baik gitu loh, nggak asli yang kita lihat gitu. Masih hanya kayak oknum ya, oknumnya itu. Padahal kalau di kehidupan hariannya kita itu apa ya, kita itu mau kita dari agama apa, suku apa, kita itu bisa melebur gitu loh, bersinergi jadi satu. Memang jangan sampai karena ada oknum-oknum tertentu ini yang merusak keberagaman kita, sikap toleransi kita. Sebagai contoh ya Pak, kalau misalnya kita ini di paroki kita ini, kita loh selalu ada kegiatan bareng. Dulu itu ya, samanya Mas Jeffrey pas jadi ketua, kita masih sering nongkrong atau kegiatan collab sama anak-anak Karang Taruna. Iya, Karang Taruna yang kebetulan sini ya. Yang awal pandemi itu kita masih bagiin sembako sama teman-teman Karang Taruna di RT sini ya Mas ya. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa ya, perbedaan itu nggak menghalangi kita gitu loh. Justru karena orang-orang oknum-oknum itu tadi, ya memang ketakutan itu ada, tapi bukan berarti dia itu melunturkan semangat atau iman kita seperti itu. Sebenarnya ini juga tugas kita sih sebagai kampung muda bangsa untuk menghindari hal seperti kan rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang udah kolot lah ibaratnya. Ya, tapi kita sebagai generasi muda sih harusnya bisa berpikir lebih maju lagi. Itu kan makanya kan kayak ada peribahasa itu kan, tak kenal maka tak sayang. Mereka tuh mungkin oknum itu belum kenal. Padahal kita itu sudah kenal yang lebih dari mereka, maksudnya kita juga mungkin belum kenal atau belum menyentuh mereka, sehingga ya itu tadi mungkin masih ada pemikiran-pemikiran. Padahal kalau sudah kenal pasti akan sayang. Kayak aku kenal Mbak. Ya sayang tapi. Udah kenal apa sayang. Jadi yang salah aku. Iya. Usahaku juga mungkin yang salah ya. Oke. Oke. Kita balik lagi ke kegiatan gereja lah ya. Nggak tahu postingannya kemarin ya. Masih mencoba terus kamu. Masih mencoba, nggak tahu ada cincinnya. Selama janur kuning belum melengkung. Oke, stop. Kita
kita balik lagi ke kegiatan gereja. Nah, ini kan beda ya, nuansanya beda sama yang kemarin ini. Menurut kalian apa sih kegiatan gereja yang paling kangenin? Mungkin ada kan kegiatan yang nggak mungkin dilakukan sekarang kayak retret gitu. Kalian ada yang kangenin lainnya nggak? Kegiatan yang dulu yang tidak bisa dilakukan waktu pandemi kayak gitu? Ya, dekor gitu. Aku sih mungkin kegiatan dalam gereja sih kayak dekorasi itu hal-hal yang sangat bermakna sih. Baru Kesan, sekarang ya? baru sekarang sih kerasanya. Kalau dulu tuh dekor terus Iya, dekor. kalau dulu sama dekor mana Sama perlengkapan. Kita rindu kan? Kenapa? Kita rindu angkat-angkat gitu. Oh gitu ya? Rindu dimarahi gitu. Kayak rindu. Jadi apa ya, kalau saat menyiapkan kayak hari-hari besar gitu ya, jadi perlengkapan itu apa ya, kita tuh butuh effort yang lebih gitu loh, bukan hanya tenaga tapi soal emosi juga. Iya, benar. Nah, ada cerita lucu. Jadi ini kita OMK nih, diminta tolong sama Pak kepanitiaan, panitiaan di hari suci waktu itu. Oh, iki. Yang bukan, harusnya kalian bukan. Ya, Ya, bukan. ya, ya. Tapi karena kita pengalaman yang panitia Natal akhirnya diminta tolong dan kita juga dengan senang hati menolong. Kebetulan saya sama teman-teman semua ini bagian yang perlengkapan. Lihat sendiri kan body kita kan. Nah, yaitu ternyata ada entah miskomunikasi atau bagaimana, jadi mungkin yang panitia utama yang banyak yang mungkin karena faktor ini ya, karena hari efektif jadi bekerja, jadi nggak bisa maksimal kalau untuk yang menyiapkan yang sentral yang besar-besar pagi hari. Yang ada cuma kita anak muda. Nah kasihan, ini ada koordinator kita. Boleh sebut namanya nggak sih? Boleh. Ya, Pak Dendrik dari wilayah E ya Pak Iya. Dendrik. Nah Pak Dendrik itu ngurusin semua sendiri gitu, dia capek, kasihan kan. Akhirnya ya keluh kesah sama kita sambil kita goyang-goyang. Nah, karena kecapean itu tadi, saat hari H sebelum saat hari H misa hari suci, Pak Dendrik udah KO duluan. Oh, jadi udah gak ada tenaganya. Iya, kasihan. Nah, tapi justru gara-gara akhirnya ya kita yang kayak ya mengganti, terus juga bapak-bapak yang panitia yang lain itu kan juga sudah bisa kalau malamnya, jadi bersinergi. Nah, tapi itu yang justru merekatkan kita gitu loh, hubungan kita dengan orang dewasa yang ada di paroki ini, maksudnya bapak-bapak umat yang lain dari panitia perlengkapan ini kayak gitu. Jadi gak cuma kita senang aja tapi juga ada testingnya ya. Mm-mm. Kayak gitu waktu setelah misa Minggu Palma kalau nggak Oh salah. iya, Minggu Palma ini banyak tragedi. Iya, saya setelah misa Minggu Palma pagi ya. Memang apa itu pasca itu ya? Iya. Susah ya? Emosi, Susah daripada emosi. Natal ya? Kadang kita yang cuma di gereja ini kena marah, padahal bukan salah kita. Kena kita pasti. Kita pernah dimarahin gara-gara mentang-mentang kita yang terakhir ya. Iya. Ini banyak palma yang kelereran ini. Mana ini panitianya? Gak tahu. Bersihkan. Padahal bukan kita. Padahal bukan kamu tapi kamu ada di situ, jadi kamu yang dimarahi. Mungkin karena melihatnya kan hariannya kita di situ, dikira kita yang bertanggung jawab Ya kan rumah kalian kan katanya. Iya. Rumah kamu. Akhirnya ya udahlah. Ya ngepel lantai, Ngepel. angkat-angkat kursi. Nyapu. Gak apa-apa. Udah nganting-nganting waktu itu. Nah ini kan udah setengah tahun nih ya. Jadi udah kayak 1,5 tahun lah corona sudah ada di sini. Dengar-dengar kemarin kan Alvin juga sempat kena ya. Kena. Duh, Kena. Ini kan udah sudah selesai gitu loh, udah Bener, selesai. Kamu nanti kamu. Gimana perasaannya waktu kena gitu? Kayak enggak. Sebenarnya aku udah feeling, udah ngerasa kayak kok nggak bisa bau ya. Dari ya udah lama itu nggak bisa bau ya. Cuma aku mikirku oh paling buntu aja, bisa sticking lah. Terus untungnya waktu itu kan mau kerja terus disuruh antigen lagi. Ternyata hasilnya Reaktif. reaktif. Setelah itu disuruh swab. Jadi jelang waktu mau swab itu kantor masuk lagi apa ya menyemangati diri sendiri tuh ayo bisa ketika swab hasilnya positif akhirnya ya udah kan setelah itu ya udah akhirnya dibawa ke rujukan di Perak di sana 8 hari retret menemukan iman baru ya. Ya. Iman corona ya. corona. Nah ini kan udah ada vaksin nih gitu. Ada yang udah divaksin belum? Saya udah daftar, Terus? tapi nggak datang. Kalau aku sih kayaknya 3 bulan lagi sebenarnya baru vaksin. Iya kan baru kan kena ya. Kalau Jeffrey Sudah daftar. Sudah. Masih belum keluar jadwalnya. Kan depannya lewat kantor. berarti ini kalian bakalan
ikut vaksin ya? Tentu dong. Sebagai warga negara yang baik harus vaksin. Harus. Nah, ini kan udah mau mudik juga soalnya kan ya gitu. Nah, tanggapan kalian tentang mudik itu gimana yang bakalan mau berjalan ini? Ya semoga untuk para teman-teman yang mau mudik tetap jaga protokol kesehatan aja sih. Tapi nggak boleh mudik loh Mas, aturannya. Ya nanti pasti ada tolong-tolong lah. Iya pasti lah. Enggak lah, kita harus ikuti apa ya anjuran pemerintah. Kalau sudah keputusannya dilarang mudik, bukan berarti membatasi silaturahmi kita sih, tapi lebih ke kita saling menjaga silaturahmi kan tentu ada media lainnya. Apa coba sebutkan medianya? Apa ya? Mungkin buat apa itu teman-teman yang nggak bisa mudik kayak aku ini juga nggak bisa mudik gitu. Gimana sih caranya biar bisa ikut sosialisasi dengan keluarga di kampung gitu? Kamu Video kan call ya? gimana caranya? Video Enggak, call. soalnya di kampung saya nggak ada sinyal 4G, jadi telepon biasa. Ya, padahal kan kalau momen-momen hari raya ini meskipun apa kita kan cukup ikut merasakan ya maksudnya karena libur panjang dan lainnya bisa kembali. Cuman memang karena kondisinya seperti ini ya nggak apa-apa ditunda dulu. Nah, tentu kan masih bisa apa ya bersilaturahmi via telepon ataupun video call seperti itu. Kalau Jibril sebenarnya mau mudik nggak sih? Nanti dulu. Kebetulan mudik saya jauh ya, jadi kayaknya enggak deh. Di rumah aja. Di rumah aja. Ya? Setelah hemat biaya juga sebenarnya sih. Alfian? Enggak. Karena pandemi juga kan takut kan dari Surabaya juga terus daripada di sana kan juga orangnya sudah uzur-uzur kan ketika nanti malah gampang kena. Apalagi juga kan kena kata masih bawa. Dari sekarang nggak Saya takut masih ya. bawa. Kita yang takut sekarang. Aku dari kadang lagi nggak sampai Tapi antisipasi dari pemerintah juga udah bagus ya. Biar Bahkan di nggak- salah satu kota juga katanya yang ketahuan mudik bakal dibawa di rumah hantu. Waduh. Kan itu juga lucu sebenarnya. Tapi beneran waktu aku kena sana itu nyata tiap hari itu pasti nambah soalnya aku terakhir ya aku cek terakhir itu untuk mau keluar itu cowoknya aja jumlahnya 168 itu belum ceweknya jadi tiap hari itu masuk keluar keluar kayak kasihan sama ini ya saya perawatnya itu sampai 3 hari di situ 4 hari nginep situ pakai APD kayak ya yang masih gak membutuhkan protokol kesehatan mending jangan kasihan mereka kesehatan itu. Jadi udah jarang ke warung sekarang. Hah? Jarang ke warung. Tetap pakai masker. Ya kan tahu pakai masker, Oh, iya. sanitizer, Oh jaga iya, jarak. oke. Oh, Walaupun ke warung itu jaga protokol kesehatan. Sekarang kalau nongkrong berenam itu udah takut dong. Oh, udah. Trauma itu sendiri. Drama tapi nggak bersepuluh gas ya. 10 gas. Berarti nggak boleh di bawahnya 6 ya? Di bawahnya. Oke. Nah, kalian ini berarti nanti kan ini pada nggak mudik nih ya. Gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya ada kan kita kan generasi yang katanya kan milenial gitu, paham dengan teknologi gitu. Peran kalian dalam membantu orang tua kalian mungkin gitu dalam menghadapi pergantian zaman yang ini kan cepat banget ini ya dari yang mungkin orang tua kita itu yang nggak ngerti teknologi akhirnya dipaksa ngerti itu peran kalian itu seperti apa? Ya, kalau saya ya mungkin awalnya kayak jengkel sendiri ya Mbak. Maksudnya mungkin hal yang sederhana mungkin kayak buat video call ataupun buka WA itu kayak jengkel sendiri. Papa mama masa nggak bisa sih kayak gini. Tapi karena tuntutan keadaan zaman saat ini jadi kan saya harus membimbing. Nah, tapi sekarang ini malah saya sendiri yang resah ini Pak. Kenapa? Kalau bapak saya sama Mas Edi sudah bisa main Facebook bahaya itu. Bahaya. Main WA bahaya itu. Banyak hoax ya, nah gimana cara ngalangi hoax Nah, itu, untuk sampai itu ke masalahnya. orang tua itu? Gimana? Kalian kan sebagai generasi yang bisa mungkin bisa membedakan hoax sama enggak. Ya mungkin tetap kalau dari saya ya. Kalau ada info apapun sih tetap ngomong dulu ada info apa, jangan asal sebar. Oh iya sih. Kan nggak semua yang di WhatsApp itu benar. Benar. Jadi dilihat dulu, disaring dulu gitu sih kalau saya. Kemarin kalian tahu nggak sih yang kemarin itu yang katanya yang hoax yang itu papa saya sampai bilang keren ini di Vatikan ada misa Minggu Palma pakai bahasa Indonesia lagi pembukanya. Oh iya ada hoax kayak gitu. Kok kayaknya aku sendiri ya yang tahu ya. Kalian tahu nggak sih? Orang tua nggak sampai segitu berarti nggak sampai terima itu. Kartu Ya. prakerja. Keluarga. Kalau nggak gitu Beda. sampaikan doa ini ke 10 Ah, itu orang. edukasi. Aduh. Itu keluarga kita beda. Ya itu. Beda ya. Beda. Ya itu maksudnya kayak ya maksudnya jangan melihat itu bahwa apa ya jangan langsung
karena di-share kayak gitu tadi kiriman langsung percaya, tapi kita harus telaah dulu kebenarannya. Jangan sampai akhirnya sudah semangat nunggu udah terlanjur disebarkan ternyata berita bohong kan, malah merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Itu tandanya di situ sih, karena kayak kita juga nggak sabar bisa sama keluarga gitu, bisa terus kontrol mereka dan intinya ya gitu, informasi yang kurang penting atau tips gitu itu malah masih biasa lah buat keluarga gitu yang bisa kalian apa pesannya buat pemuda-pemudi yang seusia kita di era seperti ini, yang kita itu dipaksa untuk tahu apa itu informasi dan membimbing lah istilahnya gitu loh. Kita kan berada di era yang tengah-tengah ya ini ya, gitu, dipaksa tahu gitu, belum tentu begini juga gitu. Apa pesan kalian untuk teman-teman kalian semua kalian gitu, apalagi dalam memanfaatkan teknologi? jangan egois, tahu apa ya cari validasinya gimana, jangan langsung kalau begini post story ya itu orang yang terkait itu memang kejadian kan, jadi jangan egois, jangan mudah. Kalau Jeffrey dulu? Saya sih ini contoh muda sekarang yang mungkin lagi hype-nya berjuang untuk negara dan bangsa lebih baik ya. Kalau dari saya pribadi ya mulai dari yang kecil, dari orang sekitar dulu, dari keluarga, dari teman-teman sekitar. Jangan sampai kita menurun yang di sana tuh yang di sini belum selesai. Itu aja sih kalau dari saya. Johan yang keluarganya kayaknya banyak pesan WhatsApp gitu. Info dari Vatikan ya. Dari link 1 link 1 Gimana? Kamu kayaknya susah ya, Mas. Kamu kayaknya susah gitu, berat gitu ya. Iya gitu. Memimpinnya. Ya maklum lah kan baru megang kan. Gara-gara pandemi itu juga. Nah kalau pesannya sih apa ya, sebagai kan katanya kan atau orang muda itu kan agent of change ya, agen perubahan. Jadi ya kita juga sebagai generasi milenial ini harus bisa membawa perubahan baik untuk generasi di atas kita ataupun generasi di bawah kita. Tapi perubahan itu dalam hal yang positif. Apalagi kalau di era teknologi ini ya kita itu harus bisa memposisikan diri sebagai apa ya, pilar penegak supaya yaitu tadi menyebarkan hoax, apa yang menyebarkan hoax, menangkal yang bagus, Admin box sih. menangkal hoax, selalu juga ya mewartakan kabar-kabar positif. Dan artinya bahwa ya bila ada kabar positif itu juga jangan hanya berhenti di kita, tapi ya, kita bagikan. Dan ataupun juga sekarang kan kita bisa menuangkan ide kita, kreasi kita dari teknologi yang ada ini kan, teknologi informasi yang ada ini kan ya, supaya kita juga bisa lebih semakin membagikan hal baik. Jelas sekali ya. Gila. Mana kecap Sekarang pinter ngomong semua ternyata. Kamu lama nggak ketemu langsung Iya. kayak beda banget ya? Iya, susah dia diajak. Oh, gitu. Kumpul. Udah punya pacar soalnya. Kamu? Oh, berarti aku yang salah. Yang salah pacarku dong. Oh gitu. Makanya udah parau tidak. Padahal dulu pas jomblo bersama terus gitu. Ya udah, sebagai penutup kita nyanyi bareng yuk. Katanya Johan bisa. Oh bisa. Bisa ya. Nah ini spesial Johan. Nah ini aku ambilin ya. Ini spesial Johan buat kamu dimainin. Wah, terima kasih ya koteannya. Ini salah ya? Ini salah ya? Oh bukan ya? Oh bener ya? Ini buat apa sih sebenarnya? Buat nyanyi. Buat nyanyi, Mas. Iya kan enggak, properti itu dimaksimalkan Johan. Oh, tapi saya nggak bisa gendreng sama. Nyanyi apapun. Nggak apa-apa. Kamu ngejar apa kita nyanyi kok. Yes. Kita pokoknya lagu apapun pokoknya dimulai dari kunci G ya. Oke. Aku hanya ngiringi depannya aja ya. Iya. Lagu apa Ya. dulu nih? Terserah. Apa kalau terserah ini? Terserah. Kali Boleh ini janganlah kita topiknya kita happy ya. Oh iya, boleh. Yang versi intronya dari B. Masih akapela. Akapela ya. Oke, yuk. Happy ya. Oke. Happy. Yeay. Kat. Ojo gak iki sumpah.
bang, nggak masuk gini. Nggak apa-apa, saya bisa dikat. Tipis, nggak air kedengeran kok. Ya udah, kita nyanyi ini ya, happy ya. Oke. Menunjukkan kalau kita senang menjadi anak Tuhan. Oke. Aku bisa beatbox. Oke, 1, 2, 3. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Kok aku dewe yang nyanyi? Aku beatbox. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kok mendalam gini ya? Ya. Itu lihat situ. Saya senang jadi anak MK. Wiki mesti Itu kasih ganti briefing. lagu. Siang Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay. Ketemu lagi ya di bincang malam minggu berikutnya. Bye-bye.